Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Aroma Dapur ingin mempresentasikan analisis SWOT sambal cumi. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Calon Akbar. Saya Adelia Riganur Mandela. Oke, saya. Next. Ini merupakan strengths dari sambal cumi. Yang pertama ada target pasar luas. Mayoritas masyarakat Indonesia menyukai cita rasa pedas dan gurih. Lidah orang Indonesia biasanya itu suka dengan cita rasa pedas dan gurih karena sudah terbiasa gitu dari kecil memakan yang pedas-pedas. Yang kedua ada praktis dan tahan lama, sangat cocok sebagai lauk siap saji dan bagi konsumen yang sibuk. Jadi sambal ini praktis, jadi tinggal dituangkan saja, mungkin dengan nasi hangat dan lainnya. Cocok dimakan di mana saja, apalagi untuk orang-orang yang sibuk bekerja dan lain-lain. Yang ketiga ada variasi sajian beragam, menggunakan cumi segar atau cumi asin, sehingga memberikan variasi tekstur kenyal dan rasa yang khas. Jadi sambal cumi ini tidak hanya menggunakan cumi yang segar saja, jadi bisa diganti menjadi cumi yang asin, karena nanti kan akan memberikan rasa yang berbeda, rasa yang asin dan lainnya. Terus yang terakhir ada fleksibilitas kemasan. Mudah dikemas menggunakan botol kaca, stoples, plastik maupun kemasan saset kedap udara. Jadi sambal cumi ini teksturnya kan agak cair, jadi kan gampang dibungkus oleh kemasan apapun. Jika ada kekuatan, pasti ada weakness kelemahan. Yang pertama itu fluktuasi harga bahan baku. Harga cumi-cumi segar dan cabai di pasar sangat tidak stabil dan berubah tergantung musim dan cuaca. Jadi bahan baku di pasar kan berubah-ubah, harganya tidak bisa diprediksi. Mungkin cabai sekarang 15.000 dan bulan depan naik menjadi 25.000, tidak ada yang tahu. Terus yang kedua ada pasar kadaluarsa terbatas. Tanpa bahan pengawet buatan, sambal cumi rumahan cenderung memiliki daya simpan yang relatif singkat jika tidak disimpan dalam lemari es. Jadi sambal ini mudah basi kalau tidak ditambahkan dengan pengawet. Maka dari itu untuk menutupi kelemahan dari masak kadaluarsa sambal cumi, sebaiknya ditambahkan oleh pengawet. Terus yang ketiga ada resiko alergi tinggi. Cumi-cumi termasuk kategori makanan laut seafood yang memicu alergi bagi beberapa kelompok konsumen. Jadi cumi ini tidak bisa dikonsumsi oleh semua orang, apalagi cumi kan terutama makanan laut kan. Jadi banyak orang-orang yang alergi terhadap makanan laut seperti cumi dan lain-lain. Yang terakhir ada proses pengolahan intensif, memerlukan teknik pembersihan cumi yang benar agar tidak amis dan tidak bertekstur terlalu alot. Jadi untuk memasak cumi ini ada tipsnya tersendiri agar cumi ini terasa tidak alot dan berbau amis. Maka dari itu kita harus teliti di dalam mengolah sambal cumi tersebut. Next. Terus yang ketiga untuk ini di sini ada tren belanja online, merupakan penjualannya melalui media sosial yang sedang bertumbuh besar. Untuk belanja online ini bisa kita lewat seperti Facebook, di Marketplace, atau di Instagram kita posting di SG atau SW pun juga bisa. Lalu ada di pasar oleh-oleh dan ekspor, berpotensi besar untuk menjadi oleh-oleh khas Nusantara yang bisa dikirim keluar kota atau ke negeri. Lalu ada sistem reseller dan dropship. Peluang memperluas jangkauan pasar tanpa modal distribusi yang besar dengan menggandeng mitra penjualan. Lalu inovasi varian rasa. Kombinasi rasa menarik seperti sambal cumi hijau, sambal cumi petai, atau level minyak berdasar tertentu. Jadi untuk variasi rasanya ini bisa menggunakan untuk sambalnya tuh pakai cabai hijau semua, atau kita bisa pakai sambal cumi petai, jadi menggunakan bahan baku petai. Lalu ada level tingkat pedasan tertentu. Jadi tergantung selera kita juga mau pedas, mau sedang, atau yang biasa-biasa saja. Next. Lalu ada threats atau ancaman, persaingan pasar ketat. Banyaknya kompetitor berskala rumah tangga hingga merek besar yang menjual produk serupa. Jadi untuk persaingan pasar ketatnya itu biasanya kita bisa ditiru sama orang lain juga.
Lalu edukasi umur simpannya, resiko komplain dari konsumen jika produk rusak selama masa pengiriman jarak jauh akibat penanganan kurir. Jadi untuk masa pengirimannya juga untuk umur simpannya tuh nggak bisa masa panjang, harus ada mungkin untuk masa umur simpannya itu bisa panjang kayak seperti kita di pengirimannya itu harus ada kayak SS-nya mungkin untuk lebih untuk masa simpannya lebih panjang lagi. Untuk kenaikan biaya logistik, ongkos kirim yang mahal dapat membuat pembeli luar kota mengumpulkan niat untuk membeli produk. Lalu ada tiru resep mudah. Banyak kompetitor baru sangat mudah meniru produk ini karena resepnya sangat gampang. Jadi yang di sini tuh sama aja kayak persaingan di pasar tempatnya ini, karena kompetitor baru sangat mudah meniru produk ini, yang dimana resepnya itu sangat gampang. Next. Mungkin sekian presentasi dari tim kami, tim Aroma Dapur mengenai sambal cumi yang akan kita produksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.